dulu Bunda. Belum siap. Satu Bunda lanjut 1 2 3. Sip. Oke. Udah. Udah. Lama banget. Oke, Bunda, gimana nih menanggapi perselisihan seorang sahabat Kak Indah dan DP nih? Gimana sih awal proses boleh cerita spill dikit? Ya aku ngelihat ini kan mereka tuh dekat selama ini, kakak-kakakan, adik-adikan gitu ya. Nah, aku lihat Indah mengerjakan apa yang yang disuruh. Si Indah mengerjakan apa yang disuruh. Ya Indah ini termasuk baik kali ya, care gitu sama temen ya. Disuruh ini ngeliat dia ngeliat gitu. Dan dia ngeliat dia ngelapor. Ya mungkin Indahnya nggak sempet moto karena mungkin namanya orang gagap kan dia nggak sempet moto ya. Nah mungkin fotonya itu nggak ada. Nah tapi mungkin di sana itu karena orang pacaran itu susah loh. Kalau giliran berantem, kita sebagai teman itu akan dilibatkan. Tapi kalau giliran baik, kita sebagai teman itu bisa tendang. Itu namanya orang pacaran gitu. Mungkin Indah dalam posisi begini nih gitu kan. Jadi aku pikir Indah dia melakukan apa yang disuruh, apa yang diminta, bukan pesuruh ya. Karena Indah bukan membantu. Apa yang diminta dia lakukan. Tiba-tiba mungkin dia lupa foto. Nah ini ngejar fotonya mana. Mungkin yang si lanang itu nggak ngaku kali, bu itu ininya Indah aja kali itu menurut aku. Dan menurut aku juga kenapa harus, kalau Indah sudah melakukan tugas, sudah melakukan apa yang disuruh, aku rasa sih harusnya berterima kasih ke Indah gitu loh. Kenapa sekarang malah berbalik arah? Mungkin sudah baikan kali, sudah baikan. Namanya orang pacaran kalau sudah baikan, pasti siapa nih yang merintangin kita nih, itu jangan kok bisa jangan ada di kita, itu udah biasa kalau kayak gitu. Nah di sini aku lihat selama ini kan mungkin Indah diem ya, Indah diem. Tapi mungkin udah nggak tahan lagi kali dia atau gimana, enggak dia hari ini respon. Karena selama ini kan diem. Mungkin disindir-sindir di live yang aku lihat sih gitu, yang aku lihat ada rahasia mungkin itu yang bikin Indah meradang. Gue kan disuruh lu kok malah gue dikirain begini gitu kali menurut gue. Karena menurut gue seperti tadi ya kalian lihat ya, saya sebenarnya tidak pernah ada bermasalah sama nih wedok ya, wedok saya bilang wedok ya, saya tidak pernah ada bersalah sama nih wedok. Saya pernah ketemu nih wedok dan saya ngomong ke wedok ini, karena si lanangnya ini dulu itu ngejar-ngejar aku ya, aku terus terang aku dijadiin ini aja nih, frontal aja ya. Karena aku sebenarnya ngomong ke Teniwedo, lanang lu itu baik lo, aku gituin, baik orangnya, lu sama dia aja. Rupanya dari kata-kata gue yang baik itu sampai rumah berantem besar nih gara-gara gue. Siti sama Rizka bilang gini, emang lu ada apa sama dia gini berantem. Ini menurut laporan nih ke gue nih ya. Nah si Lana nggak ngaku, gue nggak kenal gue gini, tapi setelah lama akhirnya si Lana ngaku, iya gue kenal. Nah setelah Lana ngaku gue kenal, berarti dia tahu dia kenal. Nah jadi kalau ada foto aku di aku tadi lihat ya di handphone itu ada foto-foto aku, langsung dia bilang pansos. Aku selalu dikatain pansos. Kalau mau ngatain pansos ke aku, harusnya di depan aku waktu aku ngatakan salam ya buat si lanang kamu, dia orangnya baik loh. Aku kenal kok dia, orangnya baik. Aku ngomong begitu, bukan menjelekkan. Kenapa aku dibilang pansos? Kalau emang aku dibilang pansos, harusnya di depan aku ngomong pansos. Terus sekarang aku tanya, pansos. Terus dia ada lagi ngomong, dia ngomong aku baca. Mana mungkin katanya lanang aku mau, dia kan gini. Ngatain aku, ngomongin aku. Sekarang ngatain aku, berarti sepihak dong. Tanpa ada aku di situ. Aku baca tuh WA-nya. Terus menurut aku, ada apa salah dengan aku? Salahnya aku di mana gitu loh. Kalau kalian yang bermasalah aja, tapi ini kan aku tahu setelah dua ini bermasalah. Baru ternyata ada aku di dalam itu, aku diributkan, aku dimasalahin, aku ini setiap WA, setiap muncul gambar aku pansos. Sekarang mau tanya gue sama nih wedok. Kenapa gue dibilang pansos? Satu, apa karena lanang lu pernah ngejar-ngejar gue? Tapi maaf sayang, lanang lu itu gak tipe gue. Makanya sorry, lanang lu itu gak masuk di tipe gue. Tipe gue itu yang bisa jadi jenderal, itu tipe gue. Makanya lanang lu belum gue tinggal, maaf ya. Karena gue orangnya tipenya perempuan yang pengen diratuin. Gue bukan perempuan yang sudah meratukan diri. Jadi gue cari
lelaki yang benar-benar sudah settle gitu, bukan lelaki yang nggak settle. Maaf ya, bukan tipe aku ya sayang, ya maaf banget. Jadi ku tinggallah lanangmu itu ya. Kalau kamu sekarang ngambil lanang itu ya, aku bilang baik-baik aja, nggak pernah aku masalahkan. Aku jangan dibilang pansos. Aku sama lanangmu sebelum ada kamu. Aku sudah jadi artis sebelum kamu jadi artis. Kamu lupa waktu kamu pertama kali kucuk datang jadi artis dengan dibawa sama koko-koko Cina itu, kan aku lagi syuting itu di Antv di Kuningan. Kamu dateng, ada berapa artis itu, terus kamu nari-nari sampai ke lantai-lantai waktu baru datang, lupa. Aku senior loh sayang, aku pansosnya di mana. Terus kamu jangan lupa, aku ini gini-gini pemenang Google Award pencarian Tessa Mariska terbanyak sepanjang tahun 2023 loh. Jangan lupa ya. Kalau kamu merasa kamu papan atas, aku pansos, kamu pernah nggak menang Google Award? Pernah nggak ya? Aku nyari-nyari kok nggak ada ya. Terus pansosnya aku di mana? Google aja mengakuin aku pencarian terbanyak. Terus aku harus pansos dengan orang yang tidak pernah dicari terbanyak di Google. Kan gak masuk di akal. Kalau memang jealous sama aku, kalau memang cemburu sama aku, karena ternyata lanangmu pernah mencintai aku, itu salah lanangmu kenapa mencintai aku. Mungkin karena keseksian aku, karena kecantikan aku, karena keelokan aku, karena keawetan aku. Ya jangan salahin lanangmu juga kalau dia mencintai aku, gitu loh. Itu tidak ada yang salah dengan itu. Dan maafkan juga kalau aku tidak memilih lanangmu, karena bukan kategori aku. Tessa Mariska, si artis paling seksi waktu itu, inget ya. Tapi udah sempet berapa lama ngejalanin hubungan sama si lanang? Sama si lanang itu waktu itu sistemnya kita main WA tuh, WA terus ya gitu. Itu belum BB gitu ya. Aku sekitar 6 bulanan. Sampai si lanang juga pernah ke rumah aku. Waktu itu aku baru beli rumah di real estate yang sekitar ada di Bekasi. Si lanang waktu rumah itu baru jadi, setelah terima, si lanang main ke rumah aku. Terus di belakang itu kan di belakang rumah aku itu kan ada taman gitu ya. Si lanang duduk terus bisa tanya, "Ini rumah kamu?" "Iya." "Ini atas nama siapa?" "Atas nama aku." Begitu. Jadi ya nama dia, terus dia bawa aku ke Halim waktu itu. Ini pesawat aku parkir di sini. Jadi aku kok setiap pagi tuh di sini, dibawa lah aku tuh keliling tuh ya. Dibawa gitu. Ini pesawat aku parkir. Aku lihat parkir pesawatnya. Aku lihat dia pergi kerja ke situ. Terus dia ngantarin aku juga ke kantor di DPR RI gitu. Dia main ke rumah aku Bekasi. Ya tapi maaf gitu. Aku sih sebenarnya aku nggak merasa juga ya bahwa dia itu pacar aku, karena bukan tipe aku gitu. Tapi kalau aku tuh bilang dia ngejar-ngejar aku, kayaknya aku gimana ya gitu. Itu saat kan diajak ke programnya itu yang lebih itu obrolan apa sih? Aku cuma ngobrolin gini, "Hai," gue bilang, "lanangmu itu baik loh. Kalau bisa kamu sama dia aja, orangnya baik." "Oh, kakak kenal," aku bilang. "Aku udah kenal lama, baik orangnya." Dan stop itu, sampai situ aja. Aku bilang baik orangnya. Udah, nggak ada. Itu yang sampai rumah berantem, ngamuk, Kenapa ya teriak-teriak. bisa sampai di rumah sampai berantem? Itu gimana? Apakah overthinking? Dari mana? Obrolan Apakah apa yang membuat sampai bunda keseret-seret? Dia nanya, "Kenal nggak sama Tessa Mariska?" Mungkin cara dia bertanya agak menjelekkan aku, agak menyudutkan aku, terus ngomongnya tinggi. Ya namanya lanang dengar kayak gitu kaget dong. "Nggak kenal," ngamuk. "Kamu bilang nggak kenal, dia bilang kenal sama kamu kok gini." Padahal aku cuma bilang baik loh orangnya, nggak lebih gitu loh. Dan dia pun, "Oh iya makasih kakak," waktu itu gitu. Tapi kenapa jadi berantem, jadi ribut? Dan setelah dipaksa-paksa, kayaknya aku nggak ngerti, orang situ yang lebih tahu ya. Aku kan hanya mendengar cerita, ada apalah gitu-gitu yang aku cubit apa-apa gitu. Barulah tuh ngaku tuh si lanang, "Iya gua kenal." Dari situ bunda terseret-seret. Iya, jadi setiap chat-chatan mereka nih yang seperti yang kalian lihat tadi kan, saya lihat dari Indah kan, ada handphone tadi, setiap ada muncul gambar saya pansos, dikirim lagi gambar saya pansos, dikirim lagi gambar saya pansos. Makanya saya ngomel barusan, saya mau nanya pansos saya di mana. bisa dibilang juga si pasangan itu cemburu gitu ya sama Tessa Mariska? Ya jelas sekali sama Tessa Mariska ya. Tessa Mariska masih settle aja sampai sekarang gitu. Heran ya, padahal Tessa Mariska tuh udah mengatakan 2011 Tessa Mariska tuh mau mundur dari dunia perhiruk pikukan ini. Boleh lihat di Google. Tapi begitu You Break My Heart 250 juta viewers muncul, Tessa Mariska bangkit lagi dari kubur. Nah aku mau tanya ya, itu kan prestasi juga buat aku ya. 250 juta viewers sayang, jangan lupa kamu pernah nggak begitu.
dicintain orang sampai 250 juta. Kan kamu tahu nggak Premier League sepak bola Inggris itu akun centang birunya memakai suara Tessa Mariska loh. Suara Tessa Mariska dipakai, link-link ini sama Yubri. Kamu pernah nggak suara kamu dipakai mereka? Akun asli centang biru, boleh lihat loh sekarang. Tapi Kak Tessa sendiri melihat permasalahan Indah dengan Dewi gimana? Aku melihat ini keegoan. Pertama ego cemburu. Ini berarti cemburu nih sebenarnya nih. Ini berarti Wedok ini sebenarnya cemburu juga sama aku. Tapi aku kan ada di masa lalu. Dan lihat dong suami aku sekarang siapa? Berseragam, berpangkat. Maaf ya, bukan gue sombong. Maaf ibu, maaf. Maksudnya aku karena aku keceplosan gini karena kenapa aku masih dicemburuin, dijelesin? Gak ada hubungannya sayang. Gitu loh. Aku juga kecuali aku masih jendes ya. Ini aku sudah punya suami dan berarti nggak kategori aku, nggak kriteria aku, kebuanglah yang nggak kriteria aku. Aku mencari yang berpangkat say. Emang berseragam tapi ada pangkat-pangkatnya. Kalau itu kan nggak ada, jadi nggak mau. Dan menanggapi permasalahan Indah dengan Dewi gimana jadi? Aku lihat ini tetap cemburu ya, jealous. Mungkin waktu marahan suruh seperti yang ngomongan sama Indah, ayo cari gini-gini. Indah sampai lagi kerja ya, katanya di Bali, sampai dia meluangkan waktunya untuk mencari. Bayangin, mungkin saking sayangnya, saking care. Saking care sama temennya. Emang Indah orang care. Aku tahu orang kita kalau marah juga emosian. Dari kemarin dia diam. Jadi Indah melihat, katanya Indah, dia lihat kan. Tapi memang mungkin dia tidak pegang handphone. Nah tapi kalau nanti dia lapor polisi pasti nanti ada CCTV. Kalau setahu aku ya. Jadi itu nanti bisa melihat kebenarannya ya. Kita juga belum tentu benar, belum tentu lihat karena yang melihat adalah Indah. Aku tidak menyatakan itu benar. Karena Indah yang melihat, Indah yang bercerita. Aku tidak ada di situ. Nah tapi kalau menurut Indah dia melihat dan dia menyampaikan dan Indah melakukan yang dia kerjakan adalah atas suruhan gitu loh. Kenapa sekarang malah Indah yang seperti katanya di live ya, udah syukur kamu gak dilaporin polisi gitu ya. Aku nanya begitu, aku lihatnya di live-nya kayak gitu ya. Bisa dibilang juga kasus perselisihan Indah ini dikambing hitamkan juga gak sih kalau menurut Bunda? Ya kambing hitam kambing putih udah nyatu semua say, udah jelas-jelasan begitu udah nggak jelas. Kalau menurut aku sih, kalau aku jadi mamahnya Indah, bego lu, mau aja lu suruh orang tengah malam lagi lu keluar, lu udah kerja di sana, lu keluar malam mau aja lu. Kalau gue jadi mamahnya Indah nih, akan gue bego-begoin tuh Indah. Hanya demi apa sih lu kayak gitu? Maaf ya, istilahnya lu juga punya karir kan, bukan lu asistennya, bukan lu pembantunya, ngapain lu harus suruh-suruh? Kalau aku jadi mamahnya Indah, karena Indah punya karir juga. Apalagi tadi melihat Kak Indah sampai menangis sampai segitunya, dikecewakan oleh Emang Indah orangnya gitu. Kalau dia sakit, dia pasti air mata keluar dan dia pasti kalau dia sakit. Karena aku lihat kan selama ini diem. Emang kita sering telepon-teleponan terus. Kak gini. Aku tanya, ya udah kamu mau ini, tapi Indah masih nggak mau. Enggak lah Kak, aku jujur dia masih sayang care sama perempuan ini, sama si Wedok ini. Aku sayang sama Wedok ini Kak. Mungkin lanang ini yang pinter cara ngomongnya gimana lah gitu kan. Nah aku udah sampai bingung gini, oh iya ya, jadi sekarang kamu kena iya. Oh tapi aku giniin, ya udah terima aja nasib lu nggak ngelihat bagaimana tuh orang emosiannya kan. Aku sambil ngomong begitu tuh sambil canda. Terus iya Kak gini. Nah itu aku tahu semua juga cerita itu karena Indah udah nggak tahan gitu langsung diceritain. Buktinya itu kan Indah cuma ngeliatin ke aku. Kalau ada di aku akan somasi, aku mau tanya salahnya aku di mana, pansosnya aku di mana. Kalau orang pansos biasanya kalau orang pansos panjat sosial ya, kalau pansos itu ya. Kalau pansos itu biasanya ini dia ini disebut banget namanya, terus gue tebeng gitu ya, tebeng. Perasaan gue, makanya gue berapa kali itu sebut nama dia karena gue udah disebut pansos. Gue denger ini berita ini dari Indah sudah 3 minggu yang lalu. Gue dikatain ini ribut karena gue, ini karena gue. Padahal gue cuma mengatakan baik loh. Gimana kalau gue ngatain ya, gue ini mantannya dan gue udah nggak mau dan gue nolak, gimana ya? Gue rasa abis tuh orang kali ya. Berarti menurut Bunda sudah tepat langkah Kak Indah dan bakal mendukung terus
saya ya ada pembelajaran sih bro aku. Jadi cara berteman pun ada kode etik, cara memarahin teman juga ada kode etik, apalagi yang di Salinda karena dia live juga kan sebut-sebutkan. Jadi memberi pelajaran jauh lebih baik supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian indah selanjutnya. Kalau aku sih menurut aku gitu, kalau memang itu untuk pembelajaran. Jadi bertanggung jawab dengan apa yang kamu omongin, bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakuin. Terima kasih Bu. Oke, oh ya jangan lupa juga ya. Aku lihat si Lanang ini suka banget dengan penyanyi dangdut deh. Aku lihat Lanang ini kayaknya suka banget dengan nama Tessa deh. Terima kasih Bunda, mantap.